Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Susmari. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik dengan materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya anak-anak. Sekarang berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Eropa. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah menyebutkan upaya-upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Baik, kita akan melihat bagaimana jalur penjelajahan bangsa Eropa pada peta yang Bu Guru suguhkan di slide ya. Kita bisa melihat di sini Eropa ya. Eropa di sini ada 3 negara di sini yang Guru tulis di sini adalah Portugis, Belanda dan Spanyol. Untuk bangsa Portugis ya, di dalam gambar terlihat ada garis merahnya. Nah, garis merah itu menunjukkan rute dari perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia ya, dari Eropa ya menuju ke Indonesia melewati Afrika. Kemudian yang bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol. Spanyol ketika berangkat ya itu memakai jalur yang berbeda dengan bangsa Portugis. Kenapa? Karena mereka memang ada perjanjian ya, tidak boleh sama. Jadi ada perjanjian untuk wilayah pembagian wilayah bumi ya, wilayah bumi selain Eropa itu dibagi 2 untuk Portugis dan untuk Spanyol. Dan mereka masing-masing tidak boleh mengambil wilayah dari negara yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Belanda. Di situ Belanda ditunjukkan pada garis ya, alurnya ditunjukkan pada garis berwarna biru. Baik, apa sih faktor-faktor penyebab bangsa Eropa ke Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia karena beberapa hal ya. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Oleh siapa? Oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi pada waktu itu Turki Utsmani menguasai Konstantinopel yang pada waktu itu adalah merupakan pusat perdagangan Eropa atau dunia. Nah, karena jatuhnya Konstantinopel itu, maka orang Eropa tidak bisa mengakses lagi perdagangan di Konstantinopel. Maka kemudian mereka mencari jalan lain untuk bisa langsung mencari rempah-rempah di daerah asalnya. Maka kemudian dilakukanlah penjelajahan ke arah timur. Yang kedua adalah 3G. Yang pertama adalah gold itu emas atau kekayaan. Yang kedua adalah glory atau kejayaan, dan yang ketiga adalah gospel. Nah, gold di sini bukan berarti emas ya. Pada maksud dari gold di sini adalah rempah-rempah. Kenapa kok disamakan dengan gold? Karena rempah-rempah pada masa itu harganya semahal harga emas. Nah, makanya disebut gold. Kemudian yang kedua adalah glory. Ya, 3G yang kedua adalah glory. Glory itu kejayaan. Jadi memang pada abad ke-15 di bangsa-bangsa Eropa punya anggapan bahwa semakin banyak tanah jajahannya, maka bangsa itu merupakan bangsa yang jaya. Maka untuk bisa mendapatkan kejayaan, mereka berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan atau tanah kolonial ya. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah misi untuk menyebarkan agama Katolik ya. Kenapa? Karena memang
bangsa Eropa, terutama yang di sini adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, adalah dua negara atau dua kerajaan yang besar pada waktu itu, dan mereka semua menganut agama Katolik yang taat, sehingga memang mereka mempunyai misi khusus, yaitu untuk menyebarkan agama Katolik ke belahan bumi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya perkembangan iptek, yaitu ditemukannya teknologi pembuatan kapal. Kemudian selain itu juga ditemukan kompas untuk membantu penjelajahan samudera dan mesiu untuk persenjataan dan perlindungan armada pelayaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 34, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikianlah yang akan mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu kepada kita sebagai umat muslim, ya, bahwa ketika ada orang bangsa lain yang ingin menguasai bangsa kita, maka mereka akan menjadikan penduduknya jadi hina dan menjadi hina dan teraniaya. Kemudian bangsa apa saja sih yang pernah ke Indonesia? Bangsa Eropa yang pernah ke Indonesia ada 4. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua adalah Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang keempat adalah Inggris. Nah, kita begitu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Portugis. Nah, pada tahun 1511 Portugis datang dari Eropa, kemudian menguasai Malaka. Setelah Malaka dikuasai, kemudian melakukan perjalanan lagi ke arah Maluku, yaitu tiba di Ternate yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1522 membentuk aliansi dengan kerajaan Ternate melalui pendirian benteng di Ternate. Jadi bangsa Portugis kemudian bersekutu dengan bangsa Ternate, ya. Bangsa Ternate meminta bantuan kepada Portugis supaya membuatkan benteng. Kenapa? Karena pada waktu itu kerajaan Ternate sedang berselisih dengan kerajaan Tidore. Nah, oleh karena itu dengan adanya Portugis datang ke Ternate, maka membuat Ternate itu senang. Kenapa? Karena mereka bisa meminta bantuan Portugis untuk bisa melawan kerajaan Ternate. Nah, kemudian pada tahun 1533 Sultan Hairun akhirnya memimpin perlawanan kepada Portugis, yang pada awalnya rakyat Ternate sangat menerima dengan baik kedatangan dari bangsa Portugis. Tapi ketika mengetahui bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menjajah, menguasai, bahkan mereka selama ini ternyata ikut campur di dalam pemerintahan kerajaan, maka itu sangat tidak disukai. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga kemudian melakukan kristenisasi. Mereka kemudian menyebarkan agama Kristen sehingga banyak penduduk dari kerajaan Ternate yang kemudian pindah agama atau mengikuti agama Katolik. Nah, oleh karena itu kemudian Sultan Hairun melakukan perlawanan, melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, pada tahun 1575 Sultan Baabullah, yaitu putra dari Sultan Hairun, kemudian bisa mengusir Portugis dari Ternate. Nah, kita bisa melihat yang foto di bawah, gambar yang bawah itu adalah gambar Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar Sultan Baabullah dari Ternate. Nah, baik, yang kedua, bangsa Eropa yang kedua adalah Spanyol. Spanyol datang ke Indonesia, yaitu ke Maluku, yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Tiba di Tidore. Nah, peristiwa penting apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar agama Kristen atau Katolik di Ambon. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis. Yang ketiga,
Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Yang keempat, kemudian ditandatangani perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol. Jadi sebenarnya sebelum adanya perjanjian Saragossa, ya, sudah ada perjanjian Tordesillas, yaitu antara Spanyol dan Portugis, di mana pada perjanjian Tordesillas itu, ya, itu bumi selain Eropa itu dibagi dua, yaitu untuk Spanyol dan juga untuk Portugis. Nah, ternyata Spanyol datang ke Maluku yang pada waktu itu Portugis sudah datang lebih awal, maka Portugis merasa bahwa Spanyol ini sudah melanggar perjanjian, sehingga memang terjadi perselisihan antara bangsa Spanyol dan Portugis. Portugis menganggap bahwa Spanyol sudah melanggar perjanjian Tordesillas itu. Nah, kemudian akhirnya Spanyol dan Portugis membuat perjanjian Saragossa. Nah, adapun isi dari perjanjian Saragossa yang pertama adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Berarti Spanyol harus angkat kaki dari Maluku. Kemudian yang kedua, Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Jadi yang tetap menjajah Maluku adalah Portugis. Selain Portugis harus keluar dari Maluku. Nah, ternyata memang Spanyol, ya, kemudian akhirnya memang meninggalkan Maluku dan seterusnya Maluku itu kemudian dikuasai oleh Portugis. Nah, semakin hari, ya, apa yang dilakukan oleh Portugis semakin membuat rakyat Maluku, ya, baik Ternate maupun Tidore itu semakin tidak suka karena mereka ikut campur dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kemudian Sultanuku memimpin rakyat Tidore melawan Portugis. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bangsa Belanda. Bangsa Eropa yang ketiga yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596, pertama kali mendarat di Banten. Kemudian pada tahun 1599, Belanda menyingkirkan Portugis dari Ambon. Pada tahun 1602, Johan van Oldenbarnevelt mendirikan VOC. VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu Perserikatan Pedagang Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi Perserikatan Pedagang Belanda. Kenapa dibuat VOC ini? Karena banyak orang-orang Belanda yang juga menjadi pedagang di Maluku. Nah, untuk menghindari perselisihan di antara orang Belanda itu sendiri, maka kemudian Johan van Oldenbarnevelt itu, ya, mendirikan VOC sekaligus untuk memperkuat kedudukan Belanda di Maluku atau di Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian pada tahun 1806, Herman Willem Daendels, ya, yang merupakan Gubernur Jenderal Batavia, memberlakukan kerja rodi. Kerja rodi itu apa sih? Kerja rodi adalah kerja paksa di zaman Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km dalam rangka untuk menghadapi Inggris. Nah, kemudian pada tahun 1830, Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau dalam bahasa asingnya adalah kulturstelsel untuk mengisi kas negara yang kosong. Nah, apa sih reaksi masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia tentunya, ya, melakukan perlawanan. Jadi di semua daerah yang diduduki oleh penjajah Belanda dalam hal ini, itu rakyat melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda. Nah, perlawanan ini ada di Jawa. Di Jawa ini perang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian di Sumatera, perang ini dipimpin oleh Imam Bonjol. Di Aceh, perang dipimpin oleh Teuku Umar dan lain-lainnya.
Sedangkan bangsa Eropa yang keempat yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Pada tahun 1579 diwali oleh Francis Drake. Dia tiba di Maluku dalam rangka untuk membeli rempah-rempah. Jadi tujuannya untuk membeli rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1811 Thomas Stamford Raffles menguasai Indonesia yang sudah dikuasai oleh Belanda. Thomas Stamford Raffles ini kemudian menjadi gubernur di Jawa dan Sumatera. Adapun yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles ini, ya, menerbitkan buku sejarah Jawa, kemudian penggalian Candi Borobudur, penemuan bunga bangkai raksasa yang terkenal dengan bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian pada tahun 1814 Belanda dan Inggris melakukan perundingan damai atau konvensi London, dan salah satu isinya menyatakan bahwa wilayah Indonesia harus dikembalikan sebagai jajahan Belanda. Nah, pada tahun 1816 kekuasaan Inggris berakhir dan Inggris harus pindah ke Singapura. Oleh karena itu berarti yang masih menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda, karena Inggris sudah keluar dari Indonesia menuju Singapura. Nah, tuh. Nah, kemudian dampak positif dan dampak negatif penjajahan Eropa. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yang pertama adalah bahwa Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia dengan adanya rempah-rempah, ya, dimana kita tahu bahwa rempah-rempah Indonesia khususnya di Maluku adalah rempah-rempah yang terbaik di dunia. Yang kedua, pusat-pusat industri banyak didirikan. Yang ketiga, dibangunnya sarana jalan. Sebagaimana kita ketahui tadi di zamannya Daendels, ya, membangun sarana jalan yaitu dari Anyer sampai Panarikan sepanjang 1000 km. Kemudian yang keempat adalah ditemukannya candi-candi dan tersebarnya sejarah Jawa. Candi di sini tadi yang sudah Bu Guru sampaikan adalah Candi Borobudur, ya, dan candi-candi yang lainnya tentunya. Nah, sekarang apa sih dampak negatifnya dari penjajahan bangsa Eropa itu? Jelas, yang pertama adalah rakyat tertindas. Kita ketahui bahwa selama berabad-abad, ya, 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Indonesia merasa sangat tertindas. Mereka sangat susah, mereka sangat menderita. Yang kedua adalah jatuhnya korban jiwa karena perang. Ya, selain perang, ya, korban jiwa itu juga karena adanya sistem kerja rodi, ya, sistem kerja paksa yang mereka itu disuruh kerja tapi tidak dikasih upah, dan juga mungkin makannya juga seadanya, bahkan kadang tidak dikasih makan, sehingga mereka pada banyak yang sakit. Yang ketiga adalah Eropa mengadu domba rakyat. Jadi memang Eropa untuk bisa menjajah Indonesia, maka dia memiliki taktik, ya, taktiknya adalah mengadu domba rakyat, mengadu domba antar kerajaan supaya berperang. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hidup rakyat Indonesia sangat menderita dan teraniaya. Nah, itu adalah dampak negatif, ya, dari penjajahan bangsa Eropa. Oke, anak-anak, dari Bu Guru sekian. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.